Mereka bukan cuma merampas tanah, tapi sebenarnya mereka merampas hak absolut Tuhan. Teman-teman, coba kita lihat isu Palestina ini bukan cuma dengan yang kasat mata, tapi juga hakikatnya, biar kita bisa benar-benar menilai dengan baik apa yang terjadi dan akhirnya kita bisa bersikap dengan bijak. Yang kasat mata, apa yang dilakukan Israel adalah merampas tanah Palestina, tanah yang diberkati Tuhan. Tapi pada hakikatnya yang mereka lakukan adalah merampas hak absolut Tuhan. Maksudnya gimana? Penjajahan dan okupasi yang dilakukan Zionis dan Israel pada hakikatnya adalah menantang sifat utama Tuhan, yaitu Al-Malik, yang maha berkuasa, memiliki atau kekuasaan dan kepemilikan yang absolut dan tanpa batas. Mereka berpikir dan merasa merekalah penguasa absolut dan pemilik sejati, sementara yang lainnya adalah penumpang yang harus ikut aturan dan perintah mereka. Mereka melakukan segala cara untuk menguasai tanah Palestina yang diberkati ini, dan mereka nggak peduli sekalipun mereka melanggar aturan internasional, mencederai kemanusiaan, melanggar kesepakatan, mengkhianati perjanjian, dan bahkan mereka terus mencari pembenaran atas cara-cara penjajahan mereka. Padahal sifat berkuasa dan kepemilikan absolut itu cuma punya Tuhan. Itu pun Tuhan mendeklarasikan bahwa kekuasaannya yang absolut sekali-kali nggak akan menzolimi hamba-hambanya. Bayangin, penjajahan mereka itu menjajah tanah atau wilayah, mereka bangun pemukiman Yahudi, mereka usir warga asli Palestina, dan tahun demi tahun wilayah yang masih dihuni oleh warga Palestina mereka gerogoti dengan secara paksa pakai kekuatan militer ataupun peraturan atau seterusnya. Pemimpin-pemimpin Israel sampai bilang dengan kesombongannya bahwa batas wilayah negara kita adalah seluas jangkauan kaki pasukan militer kita. Artinya tanpa batas. Mereka juga menjajah potensi Palestina yang ada di atas buminya. Hasil perkebunan, hasil alam, seluruhnya mereka kuasai. Dan mereka juga menjajah potensi Palestina yang ada di dalam bumi. Dan setelah ini semua, mereka masih belum merasa selesai sampai mereka bisa menguasai dengan absolut tempat tersuci yang ada di Palestina, yaitu Baitul Maqdis. Mereka merasa semakin besar value kesucian sebuah tempat dalam pandangan Islam, maka semakin mereka merasa itu adalah hak kekuasaan absolut mereka. Dan balik lagi, ini semua hakikatnya adalah menantang hak kekuasaan absolut Tuhan. Dan ini ngingetin kita semua sejarah berdarah Yahudi dalam perjalanan sejarah dunia. Bagaimana mereka menyakiti Tuhan dengan membunuh para utusan Tuhan atau para nabi dan rasul. Bahkan mereka punya track record menantang langsung Tuhan dengan mengatakan sebenarnya Tuhan yang butuh kita, bukan kita yang butuh Tuhan. Tuhan itu fakir, sementara kita yang punya segalanya. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Ini diabadikan dalam surat Al-Imran ayat 181. Dan baca juga surat Al-Maidah ayat 64. Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Dan yang terakhir, ketika kita berbicara Tuhan dan semua manusia memiliki Tuhan, berarti ini bukan urusan orang Palestina aja, tapi ini urusan seluruh manusia. Jadi ambil sikap yang benar dan tepat, karena ini urusan kita bersama.